hamba Tuhan senior dari Belgia. Nanti beliau akan memperkenalkan. Silakan Om Pendeta, Om Oscar, monggo. Pertama, saya sampaikan selamat pagi. Terima kasih juga pada Oma Senior, Oma Gembala, maupun soalnya kalau nyebut junior kok gak enak ya. Oma Senior sama Mas Gem yang telah memberi kesempatan saya memberikan pembunuhan firman Tuhan. Oke, saudara, hidup manusia itu penuh dengan pilihan. Sejak muda, sejak anak-anak kita dihadapkan pada banyak pilihan. Ya, mungkin ketika masih anak-anak SD ingin SMP masuk di sekolah ini, SMP ingin masuk di SMA ini. Ada kalanya keterima, ada kalanya tidak keterima. Kemudian juga ketika menginjak usia udah cukup untuk berumah tangga, maka pilihan lagi. Ada yang aku ingin nikah sama si A misalnya. Ya mungkin cita-citanya di sini Mas Wisdi itu dulu cita-citanya ingin dapat Luna Maya, mungkin nggak tahu saya dapat, nggak tahu Luna apa ini, tulang lunak. Ya. Hidup manusia itu penuh dengan pilihan. Kadang diizinkan hal itu terjadi, kadang tidak sama sekali. Ya. Nah, demikian juga ketika sudah dewasa, semua hidup pilihan. Manusia boleh diizinkan untuk menentukan, kecuali satu mungkin yang nggak bisa, ya, yaitu ketika manusia tersebut masih berupa bayi, kita tidak bisa memilih lahir di rumahnya siapa, lahir melalui rahimnya siapa. Ya. Kalau boleh milih enak, saudara, bener enak. Saya pasti sama Mas Daniel ini rebutan lahir di keluarga Umlim, ya, yang punya Salim Group, yang punya Eka Cipta, keluarga Eka Cipta yang punya Sinar Mas Group, ya. Supaya hidup enak, nggak usah terkoso seperti kita yang selama muda ini, ya. Manusia untuk ketika dilahirkan tidak bisa memilih mau di mana, mau di negeri mana. Ya, kalau bisa milih pun semua pasti akan milih yang enak-enak. Di Swiss, di New Zealand hawanya dingin, bukan di Tangerang ini yang kemeringat ini, ya. Nah, itulah manusia, kehidupan manusia. Kita tidak bisa memilih. Kita dihadapkan pada suatu kehidupan. Kehidupan ini ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak, ada kalanya kita seakan-akan seperti terpuruk jauh di dalam, ada kalanya kita seperti anak ungil makan dipenuhi semua, hidup dipenuhi seperti itu. Tapi apakah kita selalu hidup seperti itu? Belum tentu, ya. Mari kita mulai dengan membuka kitab Lukas pasal 7 ayat 11. Lukas pasal 7 ayat 11. Judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Oke, kita berhenti dulu. Kita akan baca satu ayat demi satu ayat, dan saya coba mengajak saudara mengupas tiap ayat ini. Kisah Lukas 7 ayat 11 dan seterusnya ini bermula dari Lukas pasal 7 ayat 1, yaitu yang judulnya itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Jadi kalau kita baca di ayat 1, maka Yesus beserta murid, beserta rombongan orang yang
menjadi pengikut Yesus itu sedang berjalan dari Kapernaum ya, menuju ke Nain. Ya. Kalau kita lihat, kita baca di dalam sejarah Alkitab, ya, Kapernaum itu adalah suatu kota yang subur. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan, bukan dalam Alkitab, di dalam terjemahan Alkitab dikatakan bahwa subur sekali. Ya. Kotanya itu terletak di sebelah atau di tepi Danau Galilea. Ya. Tanahnya subur, perikanannya maju, ya. Kemudian penduduknya lebih banyak. Nah, disitulah menjadi pusat pelayanan Yesus pada saat itu, yaitu kota Kapernaum. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Kapernaum itu ternyata letaknya itu, kotanya itu di bawah permukaan air laut. Mungkin saudara-saudara beberapa hari ini baca, ya, saya kebetulan dikirimin berita dari tim saya di Semarang. Hari-hari ini Semarang tidak ada banjir. Ya. Biasa banjir rob. Kenapa? Karena Semarang itu ketinggiannya ada di bawah ketinggian air laut. Minus berapa saya lupa. Minus. Makanya Semarang itu sering sekali terjadi banjir. Itu walaupun tidak hujan sekalipun atau tidak deras sekalipun akan banjir karena permukaannya rendah di bawah permukaan. Nah, kalau kita pelajari di dalam beberapa kitab sejarah, kota Kapernaum itu luar biasa rendahnya. Dia sekitar 180 sampai 200 sekian meter di bawah permukaan laut. Luar biasa sekali. Yang saya tahu Semarang itu paling sekitar ya 5 sampai 10 meter di bawah permukaan laut. Itu aja udah banjir. Nah, Kapernaum ini kalau kita baca, kita pelajari, itu berada di sekitar 200 meter permukaan air laut, di bawah permukaan air laut. Nah, Yesus sedang dalam perjalanan meninggalkan setelah membuat mujizat di kota Kapernaum. Yesus itu berjalan menuju ke kota Nain, yaitu di dalam pasal 7 ayat 11 tertulis Yesus sedang pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Kalau kita pelajari lagi kota Nain, Nain itu terletak ada di perbukitan, ya, ada di perbukitan. Nain itu karakternya beda jauh dengan Kapernaum. Nain itu adalah kota yang miskin, yang kering kerontang, yang gersang, dan terletak di ketinggian itu sekitar, ya, saya lupa tepatnya kalau saya pelajarin itu ya, itu 200 sekian meter di atas permukaan laut. Artinya kalau Yesus dan rombongan sedang berjalan dari Kapernaum ke Nain, maka dia itu melakukan suatu jalan yang menanjak, minus 200 ditambah plus 200. Jadi artinya dia harus menanjak 400 meter ketinggiannya. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan, saya lihat di Google, Sentul itu ketinggiannya sekitar 300, Puncak itu sekitar 600. Berarti Nain itu ketinggiannya kalau dihitung dari permukaan air laut itu antara Sentul sampai ke Puncak, kurang lebih begitu. Ya. Nah, kalau dihitung lagi jarak antara Kapernaum ke Nain itu adalah sekitar 51 km. Kalau kita masukkan di Google itu keluar jarak Kapernaum dan Nain itu 51 km. Nah, rombongan Yesus itu pergi bersama murid-muridnya dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Artinya kan banyak, bukan satu atau dua, karena berbondong-bondong. Mungkin 20, mungkin 30, ya, berbondong-bondong. Nah, jika orang pergi berbondong-bondong, berjalan mendaki dengan ketinggian 400 meter, kemudian berjalan sejauh 51 km, saya yakin itu nggak cukup 10 jam atau 15 jam. Itu pasti akan berjalan sekitar mungkin di atas 20 jam. Kenapa? Karena saya tiap pagi itu jalan pagi, ya. Jelek-jelek ini saya ini atlet, ya.
Saya tiap pagi kalau nggak jalan pagi, saya treadmill. Itu treadmill kalau saya buat kecepatan 5 km per jam, itu ngos-ngosan. Yang normal ya 3-4 itu nyaman. Kalau 5 km, drodok semua. Ya. Nah, kalau kita asumsikan ini rombongan banyak berjalan, maka mungkin perkiraan saya, ya, ini estimasi ya, itu sekitar mungkin 20 jam saja. Inilah perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan rombongan dari kota Kapernaum ke naik. Sudah naik, ya, sudah jauh pula, sekitar mungkin asumsi saya 20. Ya, itulah awal kisah dari ayat yang 11 dan berikutnya. Oke, kita buka di ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati di keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Oke, stop dulu, kita baca kita coba belajar di ayat 12. Kalau kita pelajarin di sejarah Israel, ya, seseorang wanita kalau sudah menikah, ya, menikah dengan seseorang, maka hubungan dia dengan keluarganya putus. Ya mungkin seperti kita, tapi lebih parah. Putus dan itu menjadi hak milik si suami. Ya kalau kita masih enggak, ya, itu Mas Wisti nikah sama Atia, ya, kan masih ada hubungan dengan saudaranya. Ya. Kalau kita baca di sejarah kita, itu menjadi tanggung jawab murni dan seakan-akan kata kutip, ya, itu seakan putus. Nah, wanita ini menyerahkan hidupnya ke laki-laki tersebut. Nah, tapi ya kalau orang Jawa bilang apes, ya, apes banget. Itu udah diikutin, ya. Saya yakin kota ini kalau kita baca di pelajaran lebih dalam, seperti yang tadi saya ucapkan, saya katakan di awal bahwa kota lain itu bukan kota yang bagus, kota yang kering, kota yang gersang. Dulu pernah subur, tapi sekarang tidak. Kota tersebut sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Kalau kita baca di terjemahan baru, bahkan kota lain itu sampai dengan tahun 2020 itu cuma dihuni oleh berapa ratus jiwa. Artinya kota ini nggak enak buat tinggal. Kalau enak, orang pasti berbondong-bondong ke sana, pasti. Ya. Kalau nggak enak, ya siapa yang mau di sini? Nah, mungkin si wanita ini mungkin udah kebacut, ya, udah dinikahin tinggal di situ. Nah, sialnya lagi, ditinggal mati pula. Sudah tempatnya jelek, miskin, gersang, ya, ditinggal meninggal sama suaminya. Ya, kalau orang Jawa bilang ini apes jilid pertama, ya, apes banget. Ya, mending kalau dikawin lalu tinggal di Kapernaum, ya, maka akan hidupnya mungkin akan lebih bagus. Tapi ya kebetulan dapatnya itu, yaitu tidak bisa milih, ya. Mungkin dia milihnya mau milih yang Kapernaum, tapi dapatnya yang di lain. Ya. Nah, meninggal, jadi kehidupannya itu tadinya yang hanya tergantung ke suaminya, yang saya asumsikan karena kota ini adalah kota yang gersang, kota yang tidak menarik, ya. Kita disebutkan kalau kita baca di buku-buku sejarah itu, ya. Maka saya yakin kehidupan rumah tangga keluarga ini juga tidak terlalu bagus, karena kotanya memang kota yang miskin, kota yang gersang. Jadi udah miskin, ditinggal suaminya pula. Jadi jemaat bisa bayangkan, ya, kalau orang Jawa bilang apes mungkin, ya. Nah, kemudian ternyata di dalam ayat 12 ini dikatakan lagi bahwa dia itu tinggal bersama dengan anak laki-lakinya, anak tunggal pula. Dan apesnya kedua, jilid yang kedua, anaknya pun meninggal pula. Ini rasanya kok kayak apa, ya? Kayak kalau kita baca sinetron, menyedihkan banget, ya. Sedih banget. Suaminya hidupnya miskin, kawin suami yang tidak kaya, suaminya meninggal, anak laki-laki satu-satunya pun meninggal.
habis sudah. Ya, kalau kita sebagai orang normal pasti kita akan berpikir, waduh ini masa depan marisu ya, masa depan curang, ada curang. Ibaratnya ibu ini kalau dia berpegang di tiang ini ya dengan dua tangan, pertama lepas satu suaminya, lalu kedua lepas lagi yang atas, jatuhlah terprosok, nggak tahu apakah jatuhnya tiangnya ini 5 meter kan 10 meter, tidak ada yang tahu, termasuk si janda ini tidak akan tahu, dia jatuh banget, jatuh ke bawah ya. Dan apa ya, kita bisa bayangkan betapa beratnya kehidupan rumah tangga seorang perempuan yang hidup mengalami seperti begitu. Luar biasa, betul-betul luar biasa. Nah, kalau kita baca ayat 13 ya, maka sebelum baca 13 maka saya mau menguraikan tadi ayat yang pertama tadi, bahwa jarak 51 km dan perjalanan ketinggian 400 meter itu adalah secara rohani itu berbicara dari masalah dimensi waktu dan ruang, cukup jauh dan cukup berat perjalanan. Kemudian kalau kita baca di yang ke-12 tadi, maka itu berbicara ditinggal oleh 2 orang yang memberi kehidupan ke dia, maka itu berbicara dari hal putus asa, putus harapan, dan masa depannya gelap. Yang tadi saya katakan marisu ya. Jadi ayat 12, ayat 13 itu berbicara dari masalah rohani, adalah masa yang suram, masa yang berat sekali, sangat berat. Berbicara tentang putus asa dan putus harapan. Betul-betul saya yakin, ya, saya asumsikan bahwa janda itu pasti akan pasrah dan menyerah kehidupannya. Udah nggak tahu lah apa katanya. Dia tidak tahu lagi besok harus berbuat apa, harus hidup makan dari mana. Pasti secara logika, ya, walaupun ini tidak ditulis di dalam ayat Alkitab, tapi kita bisa membayangkan seorang ibu yang ditinggal mati suaminya dan anaknya, itu mau berbuat apa di tempat yang kering pula, yang tidak menghasilkan sesuatu yang bagus, yang orang lain pun tidak mau tinggal di situ. Ini adalah kehidupan yang betul-betul berat sekali ya. Maka kita baca 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis ya. Di sini digarisbawahi adalah jangan menangis. Kalau ditulis jangan menangis, artinya saat itu si janda ini sedang menangis ya. Walaupun di atas tadi di ayat 12, 13 tidak ditulis, tapi secara logika yang saya katakan pasti dia sedih dan menangis. Dan dalam ayat 13 terakhir Yesus berkata jangan menangis. Artinya pada saat itu janda tersebut pasti dalam kondisi menangis, sehingga stop, jangan menangis ya. Nah, kalau kita buka di dalam kamus ya, kita buka dalam kamus umum ya, maka menangis itu adalah katanya tertulis itu merupakan ungkapan dari perasaan sedih, perasaan kecewa, dan menyesal ya. Mungkin menyesal kenapa kok anaknya, kenapa kok suaminya meninggal, dan itu merupakan pelepasan emosional yang normal yang dialami oleh setiap manusia. Siapapun manusia jika kejepit dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, putus asa ya, kecewa, menyesal, itu pasti responnya adalah menangis. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam penerjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ada satu patah kata di dalam terjemahan kamus itu yang menerangkan menangis. Menangis itu adalah suatu alat komunikasi
khususnya untuk bayi atau anak kecil, itu adalah suatu bentuk komunikasi, yaitu untuk minta bantuan atau komunikasi untuk pasrah udah tidak kuat. Ya, kebetulan hari ini Mas Arif nggak hadir ya. Biasanya Mas Arif kan bawa anaknya ya. Ya, itu punceritnya itu nggak kelihatan. Mungkin nggak bawa anaknya. Nah, coba kita lihat, coba anaknya itu kita ceples yang agak keras, jangan pelan-pelan, yang keras, ceples. Apa akibatnya? Pasti anak itu akan menangis. Menangisnya apa? Yang menangis itu artinya respon dia tuh minta bantuan. Karena ada yang mukul dia, ada yang nyakitin dia nggak mampu melawan. Misalkan saya nggak berani nyeples ya, pasti bapaknya ngelawan. Dia coba Om Hardi yang nyeples, karena badannya kan lebih gede. Pasti si anak ini nggak akan berani ngelawan Om Hardi. Reaksinya apa ya? Dia hanya akan menangis. Itu adalah luapan bahwa dia membutuhkan bantuan. Nah, di dalam ayat ke-13 ditulis jangan menangis. Artinya janda tersebut sedang dalam kondisi yang mentok betul, gak kuat dia sampai dia menangis. Itu adalah kalau kita lihat, kita hubungkan antara ayat ini dengan kamus di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat ya ayat 11, 12, 13 yang tadi. Coba kita renungkan kira-kira ya. Coba Anda bayangkan, coba para jemaat juga renungkan, adakah kita saat ini yang mengalami kehidupan seperti janda yang ditinggal mati, janda yang tidak ini? Adakah di antara kita yang mengalami hal yang mungkin tidak mirip banget, atau ada yang mirip seperti ini, yang kehidupannya susah, ditinggal suaminya, ditinggal saudaranya, ditinggal anaknya, dan hidup sebatang. Adakah kita saat ini mengalami kejadian seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya urut-urutan ayat ini berbicara dari bahwa kita sudah pasrah, kita tidak bisa apa-apa lagi. Yang kita lakukan hanyalah menangis. Ya. Kita bayangkan atau kita mungkin saat ini sedang mengalami masalah yang sangat besar. Tiap orang beda masalah. Mungkin ya tadi grup tamburin seperti Jennifer atau biasanya Gaby atau apa itu ya. Masalah yang dihadapi adalah masalah sekolah, atau mungkin masalah ya mikir nanti anak saya gimana, atau orang tua saya nanti mampu nggak membiayai saya sampai lulus kuliah ya. Dewasa sedikit seperti Mas Hanto ya, yang saat ini sudah lahir Mas Hanto? Oh belum juga, suwi. Nah, dia sebagai calon bapak, mungkin dia deg-degan. Ini lahir atau enggak, ya pasti deg-degan. Nanti kalau lahir gimana kondisi, ya itu adalah semua masalah yang kita hadapi. Nanti udah bekerja, udah punya anak, bekerja, ngadepin urusan matanya beda lagi urusan, dan itu tidak akan pernah berhenti. Ya. Makin lama makin berat, bisa makin berat. Apalagi ya maaf, mainnya anaknya banyak ya. Saya nggak bisa kebayang anak yang punya satu aja beratnya sudah ngeluh seperti Mas Anto tadi ya. Anak satu aja dia kepikirannya berat keluarga. Apalagi kayak anaknya berapa? 6 ya? Oh 5. Ya. Itu bayangkan semua masalah pasti pada saatnya akan menjumpai masalahnya. Dan ketika suatu titik masalah tersebut tidak keluar, maka yang kita lakukan saat itu seperti janda ini hanya bisa menangis. Karena pada titik itu kita benar-benar udah nggak sanggup. Udah lepas. Saya nggak tahu apakah saudara saat ini juga mengalami hal yang begitu.
Saya pernah ngobrol dengan Joaquin beberapa bulan lalu. Joaquin gimana bisnis sekarang ya, betul ya. Joaquin bilang, oh dulu kerja enak dari tukang servis, pulang pasti bak duit, betul ya. Nah, tapi sekarang yang namanya TV itu udah bukan lagi terdiri dari komponen-komponen, tapi terdiri dari board. Jadi kalau rusak ya harus buang. Ngapain diperbaikin? Karena beli onderdilnya lebih mahal dari TV. Jadi saya tanya Joaquin, bagaimana? Ya sudah, ya apa adanya. Ya nggak tahu deh, buktinya Joaquin bisa nikah seneng sama. Berarti kan ada caranya, ada jalan. Ya. Tapi ayat ini berbicara dari hal yang orang kejepit, betul kejepit. Dan yang kita lakukan, dan dia lakukan hanya bisa bersorak, hanya bisa menangis. Jadi menurut kamus, terutama nangis itu adalah merupakan suatu bentuk komunikasi dan tidak mampu lagi. Jangan tidak mampu, kepepet betul. Nah, bersyukurlah pada hari itu ya, di ayat 14 dikatakan bahwa sambil menghampiri musungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di 13 sebelumnya disebutkan Tuhan dan janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan inti dari ayat 13 ini bahwa Tuhan itu mudah belas kasihan. Kalau kita itu dalam kondisi menangis. Ya. Ada orang yang mentang-mentang mungkin kepepet pun, oh apa-apa, tidak apa-apa gitu ya. Tapi pelajaran di ayat 13 ini mengatakan bahwa kita harus tetap menangis di hadapan Tuhan. Bukan menangis di Facebook ya. Mak-mak itu saya lihat itu kalau udah kejepit ya, udah kepepet ya, udah hidupnya susah, itu nulisnya di status. Nah, musim tempat saya bekerja ada 2 mak-mak, tidak terlalu tua sih ya, lumayan lah. Manajer pula, satunya manajer HRD, satunya manajer purchasing. Setiap kali ada masalah di kantor itu nulis di status. Itulah mak-mak ya. Kalau bapak-bapak mungkin enggak ya, soalnya bapak itu lebih kuat, lebih apa ya, terbiasa memikul beban ya, sehingga enggak ada. Tapi biasanya yang cengeng itu mak-mak. Nah, ayat peringatan, hei mak-mak, jangan cengeng, jangan menangislah. Kalau saya terjemahkan ayat ini, artinya tuh Tuhan tuh meminta mak-mak itu jangan cengeng, menangislah, supaya Tuhan itu terbit kasihannya karena melihat orang itu kasihan. Ya. Demikian juga anak-anak muda, mana GB nggak hadir. Nah, yang muda-muda itu sekarang kalau kita lihat ya, banyak istilah-istilah anak muda yang baru-baru ya, yang kita nggak akan ngalamin zaman Mas Gem, zaman Joaquin, apalagi zaman Numa, yang gabut lah, yang ilfil, zaman dulu itu nggak ada. Saya kapan hari ya saya kaget, saya tinggal di apartemen, begitu masuk di lift keluar anak kecil-kecil, mungkin ya istilahnya itu kencing aja belum lurus. Gue gabut, gue tadi malam bla bla bla. Aduh, anak masih umur kelas 3, kelas 4 aja udah merasakan gabut. Betapa beratnya kehidupan anak sekarang. Ya. Itu si Valerie ketawa, nggak tahu Valerie masih gabut atau enggak ya. Banyak istilah-istilah baru yang salfok lah, apanya yang salfok? Itu kan istilah anak baru, anak-anak yang sekarang ini nggak segabut, ilfil lah, GC lah, GC, ya udah. Oh iya berarti itu ngalami ya, yang koreksi itu berarti ngalami. Ya.
Gaji itu mungkin kalau Cilili nggak ngerti itu artinya nggak jelas. Inilah bahasa anak muda zaman sekarang. Mager, iya. Makanya karena mager sekarang yang namanya bisnis online, ya, GoFood, Shopee itu bermunculan. Dulu zaman Koko ini. Nggak ada istilah mager. Kalau mau makan ya ke pasar, ya. Nggak ada. Tapi dunia udah berubah. Ya. Banyak istilah-istilah yang sekarang ada lagi yang mungkin si Valerie tahu mungkin. No life, apa itu no life? No life itu no life. Jadi tidak ada kehidupan. Sampai seperti begitu anak muda sekarang. Ya. Jadi umur masih 17-18 sudah merasa tidak ada kehidupan. Makanya tidak berlebihan kalau sekarang ada istilah Gen Z, generasi yang sekarang itu Gen Z. Anak-anak muda, anak-anak ABG yang gaji gitu. Pintar sedikit aja dapat apa istilahnya dulu mental breakdown. Itu benar-benar mengkhawatirkan. Makanya di dalam dunia psikologi anak-anak Gen Z itu disebut generasi strawberry. Teman-teman tahu strawberry? Strawberry itu indah, warnanya segar, anu. Tapi begitu dipengket, pecah, ambil sudah jadi. Itulah generasi yang sekarang. Jadi kalau tadi saya ngasih peringatan ke hai mak-mak sekarang, anak muda, anak remaja, bersiaplah menghadapi masa depannya lebih berat. Betul, masa depanmu akan lebih jauh lebih berat daripada masa depannya koko CCCC ini. Ya. Betul. Kita lihat sekarang dunia udah berubah total. Dulu saya waktu kuliah, saya mendalami ilmu sosiologi. Waktu itu ada third wave generation. Jadi dulu pada tahun 80-an dunia akan memasuki dunia gelombang ketiga. Waktu itu Alvin Toffler menulis bahwa dunia akan masuk ke third wave generation. Gelombang pertama adalah waktu itu berapa ratus tahun lalu, yaitu dunia tentang pertanian. Itu gelombang pertama. Kemudian manusia bergeser. Jadi waktu itu tentang gelombang pertanian, hidupnya manusia itu hanya bercocok tanam, memanfaatkan dari hutan atau bercocok tanam. Kemudian di tahun 1800-an gelombang kedua adalah gelombang industri. Pabrik mulai bermunculan. Orang mulai meninggalkan pertanian. Kalaupun ada, maka hasil pertanian diolah menjadi industri. Nah, yang ketiga ketika saya kuliah di tahun 80-an itu disebut third wave, gelombang ketiga. Mereka katakan bahwa gelombang ke depan itu nanti akan dikuasai oleh data. Saya waktu itu tidak paham apa sih data, kenapa kok data bisa menguasai kehidupan kita. Dan pada sekarang kita mengalami siapa yang menguasai data, dia yang menguasai ekonomi. Siapa yang menguasai data, ilmu, pengetahuan, dia yang menguasai dunia. Dan kita lihat, kita sedang mengalami itu. Kita tidak tahu ke depan nanti akan apa lagi yang terjadi. Ya. Gaji apa lagi yang tidak jelas. Ya. Makanya sekarang ingatkan, hei anak muda, kaum remaja, jangan cengeng. Berdoalah terus untuk menghadapi ini, supaya kalian kuat dan tidak rapuh. Jadilah seperti janda Dina ini. Walaupun ditimpa bertubi-tubi, dia tetap tegar. Dia hanya lakukan satu hal, menangis. Dan menangis adalah kamu kata ungkapan ketidakmampuan. Ya. Nggak mampu lagi mau harus gimana. Dan ya saat ini siapa yang kita hadapi saat ini? Mungkin kehidupan kita itu terasa berat sekali. Mungkin ya, ada yang berat ekonominya, ada yang berat karena penyakitnya, ada yang berat karena kehidupan rumah tangganya, hubungan dengan orang tua, dengan
mertua, dengan menantu dan segala macam, dengan pendidikannya. Saat ini betul-betul kondisi sangat berat. Kita semua mengalami. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini hanya satu. Ayo kita belajar dari Chandana ini. Kita harus betul-betul hanya bisa menangis. Ya. Seperti yang tadi dikatakan dalam kitab tadi, kitab Lukas pasal yang ke-7 tadi, bahwa buatlah supaya Tuhan itu tergerak hatinya dan belas kasihan. Kita ini hidup di zaman kemurahan, karena bukan kita yang mencari Tuhan, tapi kondisi ini dikatakan bahwa Tuhan yang mencari kita. Karena kondisinya sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan dan sangat menimbulkan belas kasihan, maka Tuhan yang bergerak. Ingat, bukan janda ini loh yang minta ya untuk disembuhkan, tidak. Tapi ketika Tuhan lewat, dia tergerak dan dia katakan, saya anak muda, aku berkata padamu. Saudara, kalau kita simpulkan dari mulai ayat 11 tadi saya katakan bahwa perjalanan yang berat, jauh 51 km tinggi, tentunya tidak gampang untuk menjalani masa itu. Mungkin buat janda itu perjalanan Yesus itu begitu lama sekali. Ya. Mungkin si janda ini dalam hati mungkin ya, dia menunggu ada seseorang yang bisa membantu. Ya. Tapi perjalanan 20 jam itu tidak sebentar. Ya. Sampai udah mati, sampai persiapannya udah mau dikubur, dia udah berjalan meninggalkan apa itu namanya benteng kota, tembok kota. Berarti kan perjalanan udah cukup panjang, hampir 1 hari 1 malam. Nah, seperti yang saya katakan tadi di ayat pertama, ayat 11 tadi, bahwa perjalanan Yesus itu berbicara dari masalah dimensi ruang dan waktu. Ya. Waktu yang lama sekali buat kita yang lagi dalam kesusahan saat ini. Mungkin kita menunggu Tuhan itu seperti kok lama banget pertolongan Tuhan gak datang-datang. Ya. Kok seperti Tuhan lupa sampai akhirnya udah mati ya. Ya. Ini adalah arti rohani dari Yesus. Kalau kita pelajari dari Kapernaum itu berbicara dari dimensi waktu, ruangnya, menggambarkan telat sudah. Tidak mungkin ini bisa ditolong. Karena udah mati itu ya sudah, tinggal dikubur. Tapi justru pada saat kematian itu, pada saat Tuhan datang telat, apakah bisa Tuhan datang lebih awal? Bisa. Cuman di sini dikatakan bahwa Tuhan itu datangnya telat. Buat janda ini itu betul-betul menyusahkan, telat sekali. Mungkin saat ini di antara kita juga ada ya yang mengalami masalah, kesusahan, apapun sehingga terkesan telat, terkadung udah semua bermasalah bertumpuk-tumpuk dan kita sudah bosan berdoa, bosan menangis. Tetapi percayalah, ayat yang 11 tadi mengatakan, ayat yang ke-13 tadi mengatakan bahwa jangan menangis. Tuhan yang menghampiri kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Apalagi kalau kita yang mencari Tuhan dan kita menangis tapi di depan Tuhan. Semua orang mengalami banyak masalah ya. Ya, saya pernah bersaksi di tempat ini juga. Ya, mungkin ada yang lebih berat dari saya, tapi saya coba bercerita. Saya ulang, ya, saya pernah mengalami beberapa masalah di dalam rumah tangga saya. Ini kebetulan anaknya istri saya hadir. Dia pelaku bisnis yang di rumah mengalami musibah, udah mobil kebakaran, mobil tabrakan, ya.
diresmikan minggu lalu, kemudian dimakan oleh karyawan sampai ratusan juta, kemudian diblok oleh Shopee sehingga bisnis dia itu tenggelam. Ya. Pertanyaan terakhir kemarin adalah ketika saya masih bekerja. Ya, dia juga bekerja, saya juga bekerja. Inilah pertanyaan kami terakhir dari gaji. Ya, gaji dia dan gaji saya, kami baru bisa hidup. Tapi nyatanya, ya sama bos saya pun diminta untuk istirahat. Buat manusia ini berat, buat saya sangat berat. Karena cita-cita saya masih ada, saya masih punya keinginan. Ya saya nggak cerita ya, keinginan saya nanti terguyu kalau diketawain. Tapi saya masih punya saya masih dari daging. Saya masih punya keinginan. Saya ingin salah satunya yang baik-baik aja saya sebutkan. Saya ingin melayani dengan harta saya. Ya. Saya nyanyi nggak bisa, saya khotbah juga belum tentu benar. Ya. Saya main musik dulu pernah, tapi dulu saya pemain gitar klasik, ya, tapi udah puluhan tahun saya lupa. Ya. Lalu sekarang saya tiba-tiba pada usia yang sekarang ini, saya tiba-tiba berhenti, dihentikan. Saya mengalami ketika membaca ayat ini, saya mengalami saya merasakan bahwa saya sedang mengalami seperti janda. Saat ini saya terutama dan mungkin anak-anaknya istri saya ini juga mungkin, saya benar-benar hanya bisa menangis pada Tuhan. Saya hanya bisa berseru karena sudah tidak ada lagi pertolongan orang lain. Ya. Saya saat ini benar-benar menjiwai dan merasakan ayat firman Tuhan. Makanya kalau saya digerakkan Tuhan untuk mengurai ayat ini sebenarnya firman renungan ini lebih cocok untuk saya. Mungkin buat teman-teman hari ini nggak ngalamin. Di sini mungkin tidak ada yang mengalami kesusahan yang berat. Seperti kayak di Lisa, kita lihat kan, wah bahagia, gembira, gitu. Dan kita lihat, wah sukacita. Kata Mas Gem nyanyinya tuh sekarang saya sudah bebas. Tapi saat ini saya mengalami masa yang berat sekali seperti ini. Betul. Dan mungkin di antara 30 orang yang hadir ada yang mengalami hal ini. Ayo kita belajar seperti janda ini. Kita jangan lari ke tempat lain, jangan curhat. Ya dulu mungkin nggak ada Facebook, nggak ada IG, tapi sekarang kita zamannya hidup di zaman medsos. Jangan kita bercerita ke orang lain, jangan kita muat di IG, jangan kita gabut-gabut, ya. Tapi tetap satu hal yang tidak Tuhan, kita diharapkan menangis di depan Tuhan, supaya Tuhan terbit kasihannya dan kita mendapatkan mujizat yang luar biasa. Ya, saya ingin suatu hari nanti ya kita melihat bahwa semua yang ada di ruangan ini kita juga merasakan sukacita yang luar biasa. Mungkin hari ini ada beberapa yang mengalami pertempuran, mengalami beban yang berat, tapi ayo kita pegang firman Tuhan pada pagi hari ini, karena saya pun sudah merasakan. Ya. Saya ingin nanti mengundang tim musik untuk naik, kita nyanyikan lagu, silakan kita nyanyikan lagu yang udah lama sekali. Nanti saya akan bercerita kesaksian saya tentang lagu ini. Kita akan nyanyikan lagu yang lama sekali. Saya yakin mungkin kayak Jennifer, kayak Valeria ini nggak kenal lagu ini. Aku berserah. Ya mungkin udah lama sekali nggak dinyanyikan. Salah.
saya lupa baru seminggu atau 10 hari ayah saya sakit, kemudian di Surabaya, kemudian dirawat di rumah sakit. Pada suatu siang pulang sekolah, saya pulang di rumah, kakak saya perempuan yang kebetulan adalah gurunya UPG, dia ngajak saya ke rumah sakit. Dia bilang tadi pihak rumah sakit menghubungi kita harus segera ke rumah sakit, tapi dia nggak cerita apa. Sehingga saya dan kakak saya itu jalan ke rumah sakit. Di sana kondisi papa saya sudah berat sekali. Ya. Kemudian kakak sepupu saya mengundang seorang pendeta. Waktu itu ayah saya bergereja di gereja Bethel Tabernakel di Surabaya. Ya. Pendetanya saya masih ingat udah almarhum. Gak lama pendetanya datang, kemudian ngajak berdoa, dan yang dinyanyikan adalah lagu Aku Berserah, Aku Berserah. Tidak lama kemudian 5 menit Bapak Pendeta keluar, dan akhirnya ayah saya meninggal. Saya waktu itu masih SD, baru lulus. Kakak saya pun belum ada yang bekerja. Mereka semua masih lulus, masih kuliah. Ayah saya hanyalah seorang karyawan. Anda bisa bayangkan karyawan dengan 5 anak, dan kami semua ditinggal dalam kondisi yang masih sekolah. Tapi saat itu saya ingat lagu ini, Aku Berserah, Aku Berserah. Dan saat ini saya bisa melihat bahwa lagu itu menjadi nyata. Tuhan membela kami. Kami berlima saat ini masih hidup semua. Kami tidak ada satupun yang hidup terluka. Kakak saya pertama tinggal di Australia ketika dengan bule. Anak saya, kakak saya kedua dia ada di Surabaya. Anak yang ketiga ada di 3 dan 4 ada di Bekasi. Mereka semua dalam kondisi pemeliharaan Tuhan dan dengan pendidikan yang baik. Maka anak saya yang ketiga dan keempat, anaknya juga sarjana, ada jadi spesialis lulusan kedokteran di China dan sekarang tinggal di Australia. Dan saya pun waktu sebagai anak kecil yang sangat khawatir dengan masa depan saya. Tapi saat ini saya bisa mengalami bahwa ketika saya berserah, ketika kami berserah, maka Tuhan itu akan mengambil alih semua. Saat ini di sebelah saya ada anak saya yang pertama, dia juga bekerja menjalani menjalankan perusahaan dengan cukup baik. Anak saya yang kedua juga dia telah lulus jadi spesialis kedokteran dan praktek di 3 rumah sakit di Cirebon. Ya. Pada saat itu kalau saya tidak menyanyikan Aku Berserah, Aku Berserah, mungkin hidup kami sedang beda. Karena itu saudara, ayo dengan firman Tuhan pagi ini mengajak, jangan kita mengandalkan Tuhan, jangan curhat ke kanan ke kiri. Kita hanya bisa menangis, berseru kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, sebagai sarjana atau sebagai orang yang mempunyai uang. Tapi biarlah kita hanya mengandalkan kepada Tuhan, menangislah dia kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menaruh belas kasihan dan hidup kita dibangkitkan. Saya tidak mampu untuk